Aisyah berdiri di depan pintu rumah neneknya di pinggiran Jakarta. Tangan Nadia digenggam erat seolah itu satu-satunya pegangan di dunia yang runtuh. Pintu kayu tua itu tertutup rapat, dan dari baliknya terdengar suara nenek yang dulu selalu hangat, "Pergi dari sini, Aisyah. Jangan bawa dosa ke rumah ini." Air mata Aisyah mengalir deras, hatinya seperti ditusuk pisau, karena nenek adalah satu-satunya orang yang pernah tahu rahasianya sebagai lesbian, dan kini, justru dia yang menutup pintu itu. Aisyah lahir dan besar di keluarga Muslim konservatif di Jakarta. Ayahnya, seorang pegawai negeri sipil yang ketat dengan aturan agama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Ibu sibuk dengan urusan rumah tangga dan komunitas masjid, jarang punya waktu untuk mendengar hati anaknya. Tapi nenek Ibu Siti berbeda. Sejak kecil, Aisyah sering menginap di rumah nenek di kawasan Tanah Abang, di mana cerita-cerita lama tentang perjuangan perempuan Indonesia diceritakan dengan penuh semangat. "Kamu harus jadi perempuan kuat, Say," kata nenek selalu. Saat remaja, Aisyah mulai merasakan perbedaan. Teman-teman perempuan di sekolah membuat hatinya berdegup aneh, bukan cowok-cowok yang mereka bicarakan. Dia bingung, takut, dan akhirnya mencari jawaban di internet malam-malam saat semua orang tidur. Rahasia itu tumbuh seperti benih di tanah subur. Di universitas, Aisyah bertemu Nadia, mahasiswi seni dari Bandung yang pindah ke Jakarta untuk kuliah. Nadia cantik dengan rambut panjang bergelombang dan senyum yang menyinari ruangan. Mereka bertemu di kelas sastra, di mana Nadia berani membahas puisi-puisi tentang cinta yang tak biasa. "Cinta itu bebas, bukan?" kata Nadia suatu hari. Mata mereka bertemu lebih lama dari biasa. Aisyah merasa jantungnya berhenti. Itu adalah awal dari segalanya. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, dari nongkrong di kai-kai kecil di Kemang hingga jalan-jalan di Monas malam hari. Nadia yang lebih berani, pernah menggenggam tangan Aisyah di bawah meja saat makan malam dengan teman-teman. "Aku suka kamu, Ais," bisiknya. Aisyah panik, tapi juga bahagia. Untuk pertama kalinya, dia merasa utuh. Tapi rahasia itu tak bisa selamanya tersembunyi. Di Indonesia, di mana undang-undang tentang pernikahan sejenis belum ada dan masyarakat masih melihat sebagai penyimpangan, Aisyah selalu waspada. Teman-teman di kampus mulai bergosip. "Kalian berdua terlalu dekat sih," kata seorang teman. Aisyah tertawa paksa, tapi dalam hati dia gelisah. Nadia, yang tumbuh di keluarga lebih liberal di Bandung, mendorong Aisyah untuk terbuka. "Kita nggak bisa hidup bohong selamanya," katanya. Aisyah ragu. Dia ingat ayahnya yang pernah marah besar saat ada berita tentang paradel di luar negeri. "Itu pengaruh barat, dosa besar," bentaknya. Ibu diam saja, tapi matanya penuh kekhawatiran. Suatu malam, Aisyah tak tahan lagi. Dia pergi ke rumah nenek, sendirian dulu. Duduk di teras, dia cerita semuanya. "Nek, Aisyah suka perempuan. Aisyah lesbian." Nenek diam lama, lalu memeluknya. "Kamu tetap cucu nenek, Say. Tapi hati-hati, dunia ini keras." Itu adalah momen lega terbesar dalam hidup Aisyah. Nenek tak menolak, bahkan mendengarkan cerita tentang Nadia dengan mata berbinar. "Asal kamu bahagia, Nek dukung." Kata-kata itu jadi pegangan Aisyah. Dia mulai berani meski masih sembunyi dari keluarga lain. Nadia senang mendengarnya. "Lihat, ada yang dukung kita." Tapi Aisyah tak tahu, dukungan itu rapuh seperti kaca. Hubungan mereka semakin dalam. Mereka pindah ke apartemen kecil di Tebet, berpura-pura sebagai teman sekamar. Pagi-pagi Nadia membuat kopi, Aisyah memeluk dari belakang. Malam hari, mereka bicara mimpi. Nadia ingin jadi seniman terkenal, Aisyah ingin kerja di ngoyang bantu perempuan. Tapi bayang-bayang masyarakat selalu ada. Di masjid, khotbah tentang penyimpangan seksual membuat Aisyah gelisah. Di media sosial, komentar kebencian terhadap pasangan sejenis membuatnya takut.
Nadia lebih tegar. Kita lawan bareng, katanya. Tapi Aisyah mulai merasa beban. Apakah ini benar? Apakah dia egois? Pertanyaan itu menghantui tidurnya. Akhirnya, Aisyah putuskan untuk memberi tahu keluarga. Mulai dari nenek yang sudah tahu. Bawa Nadia ke sini biar Nek kenal, kata nenek suatu hari. Aisyah girang. Ini langkah pertama. Tapi saat hari itu tiba, semuanya berubah. Mereka datang dengan tangan kosong, hanya hati penuh harap. Nenek membuka pintu sedikit, melihat Nadia, lalu wajahnya berubah. Ini apa? Kamu bawa perempuan ini ke sini, suaranya gemetar. Aisyah bingung. Nek, ini Nadia yang Aisyah ceritain. Nenek menggeleng. Nenek kira kamu cuma cerita, bukan sungguhan. Pergi. Jangan bawa aib ke keluarga. Pintu ditutup. Aisyah terpaku, Nadia memegang bahunya. Dunia seolah runtuh. Malam itu, Aisyah menangis di apartemen. Kenapa Nek gitu? Nadia memeluknya. Mungkin butuh waktu. Tapi Aisyah tahu itu lebih dari waktu. Itu tentang masyarakat, tentang agama, tentang apa yang dianggap benar. Dia mulai ragu. Apakah dia harus pilih Nadia atau keluarga? Pertanyaan itu jadi awal konflik yang lebih besar. Besoknya, ayah menelepon. Ada apa dengan nenek? Beliau bilang kamu bikin masalah. Aisyah panik. Rahasia bocor. Dia bohong, tapi hati tak tenang. Nadia mendorong. Kita hadapi bareng. Tapi Aisyah takut. Di Indonesia, kehilangan keluarga berarti kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aisyah mulai menjauh dari Nadia, tanpa sadar. Aku butuh ruang, katanya. Nadia terluka. Kamu takut, ya? Ya, Aisyah takut. Takut dicap, takut diusir, takut dosa. Di kampus, gosip makin kencang. Seorang dosen bahkan panggil Aisyah. Hati-hati dengan pergaulanmu. Itu peringatan. Nadia marah. Kita nggak bisa terus sembunyi. Mereka bertengkar pertama kali. Kamu pilih mereka atau aku, tanya Nadia. Aisyah diam, jawaban itu tak mudah. Akhir ilehiji, Aisyah di persimpangan. Dia hubungi nenek lagi, tapi tak diangkat. Hatnya hancur, tapi tekad muncul, dia harus lawan. Tapi bagaimana? Aisyah duduk di kai kecil dekat apartemen, memandang hujan deras di luar jendela. Nadia di seberang, mata merah karena semalam mereka bertengkar lagi. Kamu harus putuskan, Ais. Kita atau mereka. Kata-kata itu seperti pisau. Aisyah tahu, tapi tak bisa. Keluarga adalah akarnya. Di Indonesia, keluarga bukan pilihan, tapi kewajiban. Tapi Nadia adalah hatinya. Setelah kejadian dengan nenek, Aisyah coba hubungi lagi. Pesan tak dibalas, telepon tak diangkat. Akhirnya, dia datang sendirian. Nenek buka pintu, tapi wajahnya dingin. Kenapa kamu kembali? Aisyah menangis. Nek, kenapa? Dulu Nek bilang dukung. Nenek. Nenek kira itu cuma AC, say. Bukan sungguhan. Di masyarakat kita ini dosa. Keluarga akan malu. Aisyah terdiam. Dosa. Apakah cinta ini dosa? Nenek cerita tentang masa lalu, ayah Aisyah dulu hampir kawin lari, tapi nenek cegah karena tak sesuai norma. Hidup ini tentang pengorbanan, kata nenek. Aisyah pulang dengan hati berat. Nadia tak mengerti. Dia takut opini orang. Mereka coba lanjut, tapi retak mulai terlihat. Di tempat kerja Aisyah, di sebuah perempuan, rekan mulai curiga. Kamu tinggal sama cewek. Hati-hati, gosip buruk. Aisyah bohong lagi. Tapi bohong itu melelahkan. Nadia ingin terbuka. Aku ikut demo hak di Jakarta. Aisyah panik.
Jangan. Bahaya. Di Indonesia, demo seperti itu sering dibubarkan bahkan dengan kekerasan. Nadia marah. Kamu pengecut. Konflik memuncak saat ayah tahu. Entah bagaimana, nenek cerita. Ayah datang ke apartemen marah besar. Apa ini benar? Kamu lesbian. Aisyah gemetar. Nadia berdiri di samping. Ya, Pak. Kami saling cinta. Ayah memukul meja. Ini penyimpangan. Pulang sekarang. Aisyah menangis. Tapi Pak. Ayah pergi meninggalkan ultimatum putus atau jangan anggap aku ayahmu. Malam itu Aisyah dan Nadia bertengkar hebat. Lihat, ini akibatnya, kata Aisyah. Nadia balas. Kamu yang tak berani. Aisyah mulai ragu tentang hubungan mereka. Apakah ini benar? Dia baca buku-buku tentang agama dan tapi jawaban ambigu. Di masjid dia sholat lebih lama, minta petunjuk. Tapi hati tetap ke Nadia. Nadia sementara itu mulai dekat dengan teman di komunitas LB. Mereka paham aku, katanya. Aisyah cemburu. Kamu selingkuh. Nadia denyut. Bukan. Tapi kamu tak dukung aku. Suatu hari, Nadia ajak Aisyah ke pertemuan rahasia di sebuah rumah di Bogor. Di sana, Aisyah lihat banyak perempuan seperti mereka berbagi cerita. Ada yang diusir keluarga, ada yang bahagia. Kita bisa hidup begini, kata Nadia. Aisyah terinspirasi, tapi takut. Pulang, mereka berdamai. Cinta mereka kuat lagi. Tapi bayang datang, ibu telepon. Ayah sakit karena kamu. Pulanglah. Aisyah pergi, tinggalkan Nadia. Di rumah, ayah terbaring lemah. Kamu harus kawin, Say. Dengan laki-laki. Aisyah diam, ibu menangis. Jangan bikin kami malu. Aisyah janji pikirkan. Tapi hati sakit. Dia hubungi Nadia, tapi Nadia marah. Kamu pilih mereka. Mereka putus sementara. Aisyah sendirian, hancur. Aisyah kembali ke apartemen, tapi Nadia sudah pergi. Catatan di meja, aku butuh waktu. Ma. Aisyah ambruk. Pilihan salah. Dia coba fokus kerja, tapi pikiran kacau. Dingo, dia ketemu kasus perempuan yang diusir karena orientasi seksual. Mirip dirinya. Itu bangunkan dia. Dia hubungi Nadia, tapi tak dibalas. Ayah pulih, tapi tekanan bertambah. Kami cari jodoh untukmu. Aisyah tolak. Aku tak mau. Ayah marah. Kamu harus taubat. Mereka debat panjang tentang agama, norma. Aisyah bilang, cinta ini dari Tuhan juga. Ayah diam, tapi tak setuju. Nenek datang, minta maaf. Nenek salah, Say. Tapi masyarakat. Aisyah marah. Masyarakat bukan Tuhan. Nadia kembali, tapi dengan berita buruk. Aku ketemu orang lain. Aisyah hancur. Penbi. Nadia jelas. Bukan selingkuh. Tapi saat kamu pergi, aku sadar kita tak bisa begini. Mereka bicara panjang, nangis bareng. Nadia bilang, aku sacrice untukmu, tapi kamu tak. Aisyah sadar, dia egois. Mereka coba baikan, tapi terus rusak. Di masyarakat, gosip menyebar. Teman tinggalkan Aisyah. Di kerja, bos panggil. Ini mempengaruhi reputasi. Aisyah hampir dipecat. Dia putuskan lawan. Dia tulis artikel anonim tentang pengalaman lesbian di Indonesia. Viral, tapi bahaya. Ayah tahu, marah lagi. Kamu hancurkan keluarga. Aisyah konfrontasi. Kalian yang hancurkan aku. Keluarga pecah. Nenek sakit karena stres. Aisyah rasa bersalah. Dengan nenek sakit, Aisyah pilih keluarga. Dia putus dengan Nadia. Ma, aku tak bisa.
Nadia pergi hancur. Aisyah coba hidup normal, ketemu cowok dari ayah. Tapi hatinya kosong. Dia depresi, coba terapi rahasia. Nadia di sisi lain gabung aktif jadi kuat. Mereka ketemu lagi di demo. Nadia dengan pacar baru. Aisyah cemburu, sadar kesalahan. Dia konfrontasi ayah lagi. Aku tak bahagia begini. Konflik puncak, ayah usir Aisyah. Dia sendirian. Tapi nenek panggil. Nenek salah. Datanglah kembali. Aisyah pergi, nenek minta maaf. Cinta adalah cinta. Aisyah coba hubungi Nadia, tapi terlambat. Nadia bilang, kamu pilih mereka. Aisyah mulai hidup baru, gabung komunitas, jadi aktis. Dia rekonsiliasi dengan keluarga pelan-pelan. Ayah mulai paham, meski sulit. Nenek dukung penuh. Tapi masa lalu hantui. Nadia kembali, tapi sebagai teman. Mereka bicara, mamaan. Aisyah sadar, pilihan ada harganya. Kisah berakhir dengan Aisyah kuat. Apakah mencintai diri sendiri berarti mengorbankan orang lain, atau sebaliknya?